Oke teman-teman semua, nah sekarang kita akan membahas mengenai tumbukan lenting sebagian. Nah sebelumnya kita sudah bahas tuh mengenai tumbukan lenting sempurna. Nah sekarang kita akan membahas jenis tumbukan yang kedua, yaitu tumbukan lenting sebagian. Nah, jadi misalkan di sini ada dua benda yang saling mendekat satu sama lain setelah menumbuk. Nah saat tumbukan itu ada sebuah ledakan atau suara atau apalah, setidaknya ada energi yang hilang di sana. Nah, jadi itu adalah sifat dari tumbukan lenting sebagian, di mana pada tumbukan lenting sebagian itu berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu P10 ditambah P20 itu sama dengan P1T ditambah P1T. Momentum sebelum tumbukan itu sama dengan momentum setelah tumbukan. Namun itu tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, yaitu energi kinetik akhir itu sama dengan energi kinetik awal ditambah jumlah dari gaya yang non-konservatif, di mana gaya non-konservatif itu bersifat menyerap energi. Jadi gaya non-konservatifnya itu akan bernilai negatif gitu ya. Negatif kalau kita tuliskan tanda mutlak di sini. Nah, tanda mutlak di sini itu akan pasti positif. Jadi ini negatif gitu. Nah, sekarang kita tinjau hukum kekekalan momentum, yaitu M1V1 awal ditambah M2V20 itu sama dengan M1V1T ditambah M2V2T. Kalau kita kumpulkan yang memiliki M1 itu adalah M1V10 minus M1V1T itu sama dengan M2V2T minus M2V20. Kalau kita kumpulkan, maka kita dapatkan perumusan M1 V10 minus V1T gitu ya, dibagi dengan M2 V2T minus V20 itu sama dengan 1. Ini kita bagi gitu ya. Nah, selanjutnya dengan menggunakan hukum kekekalan energi, bukan hukum kekekalan energi kinetik ya. Kita gunakan hukum kekekalan energi. Di mana di sini kita tinjau pada ketinggian yang sama gitu ya, benda yang sedang tumbukan tadi berada pada titik pada garis lurus yang sama karena kita tinjaunya satu dimensi sehingga energi potensialnya itu akan selalu sama. Ya, kita memiliki EK1T ditambah EK2T itu sama dengan EK10 ditambah EK20 dikurangi dengan jumlahan mutlak dari kerja oleh gaya non-konservatif. Nah, jadi kita bisa tuliskan energi kinetiknya itu adalah setengah mv kuadrat dan kita kalikan dengan 2, kita kumpulkan juga yang memiliki massa yang sama gitu ya. Jadi yang sebenarnya terjadi ini kita kalikan 2, terus ini kita pindahkan ke kiri, kemudian ini kita pindahkan ke kanan, ini kita pindahkan ke kiri, ini juga kita pindahkan ke kiri. Sehingga kita akan dapatkan perumusan seperti ini. Nah, ingat kita memiliki hubungan bahwa A kuadrat minus B kuadrat itu sama dengan A plus B dikalikan A minus B. Sehingga kita bisa nyatakan V10 kuadrat minus V1T kuadrat itu sama dengan V10 ditambah V1T dikalikan V10 minus V1T. Begitu pula V2T kuadrat minus V20 kuadrat itu sama dengan V2T plus V20 dikalikan V2T minus V20. Nah, kalau kita bagi dengan M2 V2T minus V20 di kedua sisi, maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, jadi dari hukum kekekalan energi kita memiliki perumusan seperti ini. Dan juga dari hukum kekekalan momentum kita memiliki bahwa M1 V10 minus V1T dibagi dengan M2 V2T minus V20 itu sama dengan 1. Nah, jadi ini itu adalah 1. Sehingga kita memiliki perumusan V10 ditambah dengan V1T sama dengan V2T ditambah V20 ditambah 2 dari dikalikan dengan jumlahan mutlak dari kerja oleh gaya non-konservatif dibagi dengan M2 V2T minus V20. Nah, atau kalau kita kumpulkan yang titik awal ini kita pindahkan ke kiri dan juga yang ini kita pindahkan ke kanan. Kita akan memiliki bentuk seperti ini. Nah, jadi kita memiliki bentuk seperti ini. Kemudian kita pindahkan juga ini ke kiri gitu ya. Maka kita akan dapatkan minus, jadi minusnya ini kita keluarkan. V20 minus V10 karena ini ketika dikalikan di sini kan menjadi plus tuh. Minus 2 jumlahan dari mutlak kerja gaya non-konservatif dibagi M2 V2T minus V20 itu sama dengan V2T minus V1T. Nah, atau kalau kita bagi dengan
minus V20 minus V10, maka kita akan dapatkan 1 dikurangi ini, itu sama dengan minus dari V2T minus V1T per V20 minus V10. Nah, ini kita definisikan sebagai E. Jadi, besaran ini, sisi yang di kedua sisi itu kita simpulkan sebagai E, di mana E ini disebut sebagai koefisien restitusi. Kita bisa melihat bahwa nilai E itu akan bernilai 1 jika total gaya non-konservatifnya itu sama dengan 0. Nah, kondisi ini itu tidak lain adalah kondisi pada saat tumbukan lendeng sempurna. Jadi nilai maksimum E itu pasti sama dengan 1 gitu ya, yaitu terjadi ketika tumbukannya lendeng sempurna. Nah, kalau sebagian berarti pasti kurang dari 1. Nah, sekarang kita tinjau untuk kasus A. Kasus pertama yang A, terjadi tumbukan dari belakang. Jadi ini ada dua benda, hijau dan oranye gitu ya. Hijau itu adalah benda pertama dan oranye itu adalah benda kedua. Jadi ditumbuk dari belakang. Nah, ada suatu ledakan gitu ya. Nah, benda pertama itu tetap ke kanan dan benda kedua itu juga tetap ke kanan namun bergerak lebih cepat. Nah, kita memiliki hubungan bahwa kecepatan benda pertama itu pasti lebih besar daripada kecepatan benda kedua, karena pada akhirnya benda pertama itu kan berhasil menyusul benda kedua, artinya kecepatannya itu pasti lebih besar. Begitu pula V2T, kecepatan benda kedua setelah tumbukan itu lebih besar daripada kecepatan benda pertama setelah tumbukan, karena kita juga bisa melihat tadi bahwa meskipun sudah ditumbuk, benda keduanya itu tetap berada di depan benda pertama, sehingga kecepatannya itu pasti lebih besar. Kemudian V2T itu lebih besar daripada V20 karena benda kedua itu menjadi bergerak lebih cepat. Nah, kalau kita substitusikan pada koefisien restitusi, maka kita bisa melihat bahwa ini itu pasti bernilai positif. V2T minus V20. Jadi V2T-nya itu lebih besar daripada V20, ini pasti positif. V10 minus V20. V10 itu lebih besar daripada V20, ini juga pasti positif. V2T minus V1T itu pasti positif gitu ya. Nah, ini V20 minus V10, V20 minus V10 itu negatif. Sehingga tanda negatif itu digunakan untuk menghilangkan negatif yang ada di sini. Jadi kalau kita hilangkan tanda negatif di depan ini, kita bisa tuliskan suku yang ada di penyebutnya itu sebagai tanda mutlak gitu ya. Gitu. Jadi karena yang ini tadi negatif, maka di sini itu ada tanda negatifnya. Ingat bahwa mutlak dari minus X itu sama dengan minus dari minus X gitu ya. Nah, sekarang kita tinjau kasus satu yang kedua, di mana kedua bendanya itu saling mendekat. Namun setelah tumbukan, kedua benda itu tetap bergerak ke kanan. Namun benda keduanya itu berbalik arah, kalian awalnya ke kiri menjadi ke kanan. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa kecepatan benda pertama itu awalnya lebih besar daripada kecepatan benda kedua. Ya jelas ya bahwa benda keduanya itu kan bergerak ke kiri tuh, berarti kecepatannya negatif. Sedangkan benda pertama itu bergerak ke kanan, kecepatannya positif. Nah kan, benda kedua kecepatan awalnya itu negatif. Kemudian benda kedua setelah tumbukan itu lebih besar kecepatannya ketimbang benda pertama. Kita juga bisa melihat bahwa ketika setelah tumbukan, benda kedua itu berada di depan benda pertama, sehingga kecepatannya itu pasti lebih besar benda kedua ketimbang benda pertama setelah tumbukan. Dan juga kecepatan akhir benda kedua itu lebih besar daripada kecepatan awalnya. Jelas ya, karena kecepatan awalnya itu negatif dan kecepatan akhirnya itu positif. Kalau kita substitusikan pada koefisien restitusi, kita juga bisa melihat bahwa masalahnya itu juga di sini. Yang ini tuh negatif gitu ya. Karena V20 itu negatif, ini negatif juga, jika di sini negatif, sehingga negatif yang ada di sini itu digunakan untuk menghilangkan tanda negatif yang ada di penyebutnya. Atau kalau kita tuliskan tanpa ada negatif di sini, kita harus tuliskan dalam tanda mutlak. Nah, sekarang kita tinjau kasus kedua seperti ini. Jadi ditumbuk dari belakang, namun benda pertamanya itu berbalik arah. Dan juga benda keduanya itu akan semakin cepat. Nah, kasus yang terjadi di sini itu adalah kecepatan awal benda pertama itu lebih besar daripada benda kedua, karena benda pertama itu berhasil menyusul benda kedua sebelum terjadi tumbukan. Dan juga kecepatan awal benda kedua itu pasti lebih besar daripada kecepatan akhir benda pertama, karena benda pertamanya itu
bergerak ke kiri setelah tumbukan, sehingga tandanya itu pasti negatif. Nah, sedangkan V20 itu bergerak ke kanan, jadi tandanya itu pasti positif. Kalau kita substitusikan dalam bentuk koefisien restitusi, kita akan memiliki bentuk seperti ini. Nah, masalah yang terjadi di sini itu juga sama ya, bahwa V10 itu lebih besar daripada V20. Jadi, kalau kita kurangkan di sini, maka di sini tandanya akan negatif. Sehingga untuk menghilangkan tanda negatif yang ada di depan, kita harus gunakan tanda mutlak di sini. Sekarang kita tinjau untuk kasus ketiga. Ketika kedua benda saling mendekat, namun benda kedua itu tetap bergerak ke kiri, namun benda pertama itu berbalik arah. Yang terjadi, kecepatan benda pertama itu lebih besar daripada kecepatan awal benda kedua. Jadi karena benda kedua bergerak ke kiri, benda pertama bergerak ke kanan. Nah, kecepatan akhir benda kedua itu lebih besar daripada kecepatan akhir benda pertama, yang mana keduanya itu tetap bergerak ke kiri, kurang dari 0. Kenapa? Karena di sini lebih cepat kan? V1T-nya itu lebih cepat, sehingga tandanya itu lebih negatif. Nah, V2T-nya itu lebih besar daripada V10 karena di sini melambat. Kalau kita substitusikan pada perumusan koefisien restitusi, kita bisa melihat bahwa suku yang ada di sini itu negatif. Nah, kalau di sini negatif dan ini positif, maka ini plus dong, gitu ya. Nanti E-nya itu lebih besar daripada 1. Nah, ini nggak boleh nih. Jadi nilai E itu harus kurang dari 1. Kalau 1 itu adalah keberadaan tumbukan landing sempurna. Kalau lebih dari 1 itu mustahil. Sehingga untuk menghilangkan tanda negatif yang ada di penyebut di sini, itu kita harus lakukan mutlak di sini. Jadi kita mutlakkan. Jadi yang kita bagi di sini itu adalah besarnya. Nah, begitu pula di sini V2T minus V1T gitu ya. Itu negatif. Karena di sini V2T-nya itu ke kiri, V1T-nya itu juga ke kiri. Jadi di sini itu tanda negatifnya ini berguna untuk menghilangkan negatif pada pembilangnya. Jadi kita gunakan tanda mutlak untuk menghilangkan tanda negatif yang ada di depan. Nah, jadi kita memiliki perumusan koefisien restitusi seperti ini. Tapi kita juga tahu bahwa nilai koefisien restitusi itu harus positif dan kurang dari 1 untuk tumbukan landing sebagian. Nah, jadi semua suku selisih kecepatan itu harus dimutlakkan. Jadi di sini yang ada selisih kecepatan itu ada ini, gitu ya. Kita mutlakkan semua, dan kalau kita mutlakkan semua, maka kita hilangkan tanda negatif yang ada di depan gitu. Jadi kita bisa gunakan perumusan yang ini, ada negatifnya, tapi negatifnya itu berlaku jika ada salah satu bagian pembilang atau penyebut itu negatif gitu ya nilainya. Tapi kalau dua-duanya negatif, maka kita nggak perlu gunakan tanda negatif ini, kita harus mutlakkan keduanya gitu. Atau kalau kita gunakan sisi yang kiri gitu ya, kalau misalkan yang diketahui itu adalah kerja non konservatifnya, maka kita harus mutlakkan ini gitu ya.